Melalui ibadah puasa kita dilatih oleh Allah untuk lebih selektif, memilih dan memilah mana yang boleh kita konsumsi, mana yang tidak boleh, mana makanan minuman yang membuat kejiwaan kita makin sehat, mana yang justru membuat kita makin malas. Sehingga efek kejiwaannya, apakah dengan ibadah Ramadan ini kita makin qanaah, bisa menerima apa yang ada, ataukah justru makin tamak, makin rakus terhadap makanan dan minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihi ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabi hadhil ummah wa ala alihi wa ashabihi kiram walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak kenikmatan yang dianugerahkan dalam kehidupan kita, terutama yang saat ini kita rasakan, dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk merangkai amal-amal saleh, lakukan berbagai bentuk ketaatan, mencatatkan sebanyak mungkin pahala untuk modal kehidupan kita di akhirat kelak. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pahala kebaikan kita dan tidak menggugurkannya, sehingga betul-betul memberikan efek kebaikan dalam kehidupan akhirat kelak. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana kita bisa menghitung sendiri bahwa perjalanan Ramadan kita sudah berada di pertengahan, artinya sisa waktu yang kita miliki tidak banyak. Padahal Ramadan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai media yang paling tepat untuk mengantarkan kita menumbuhkan nilai-nilai ketakwaan. Dan Ramadan sangat pendek. Al-Quran membahasakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Tahun ini kita akan berpuasa hanya dalam 29 hari, sehingga menjadi penting bagi kita untuk melihat perjalanan spiritual Ramadan kita, melihat efek perubahan yang terjadi pada diri dan kehidupan kita. Karena ketakwaan itu bukan hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang hidup bersama kita di lingkungan masyarakat kita. Ketika
ibadah puasa dan ibadah Ramadan kita tidak memberikan efek perbaikan pada sikap hidup keseharian kita, maka kita perlu untuk waspada. Dikhawatirkan kita tercatat sebagai orang-orang yang merugi, bukan beruntung dengan pertemuan kita dengan bulan Ramadan. Sehingga evaluasi menjadi sangat penting dalam perjalanan spiritual Ramadan ini, karena hanya terhitung dalam hitungan hari. Ramadan harus kita jadikan sebagai program penting dalam kehidupan kita. Program yang didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman, agar mampu menunjukkan nilai-nilai ketakwaan di dalam kehidupan. Dalam program penting menjadi mutlak perlu untuk dievaluasi. Apakah perjalanan Ramadan kita ini telah memberikan efek perbaikan dalam kehidupan kita atau tidak? Ramadan adalah perjalanan rohani, sehingga yang harus kita evaluasi adalah kondisi kejiwaan kita. Yang berubah adalah kondisi kejiwaan kita, berubah ke arah yang lebih baik, bukan yang berubah kondisi fisik kita, apalagi yang berubah hanya jadwal pemenuhan keinginan syahwat kita, baik terhadap makanan maupun kenikmatan yang lain di dunia ini. Perubahan diri di bulan Ramadan harus kita lihat dari sisi kejiwaan kita, karena kebersihan jiwa adalah nilai kemanusiaan kita. Dalam sebuah syair, seorang ulama menyatakan terkait dengan Ramadan, ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi atatlubur ribha mimma fi khusran. Wahai budak jasad, maksudnya kalau setiap kita ini melakukan aktivitas keseharian hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, maka kita disebut budak jasad. Kam tas'a li khidmatihi, sampai kapan engkau mau mengabdi kepadanya? Atatlubur ribha mimma fi khusran, apakah engkau berharap keberuntungan pada sesuatu yang pasti merugikan? Kalau aktivitas kehidupan yang kita lakukan setiap hari ini hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, maka dipastikan kita akan merugi. Karena itu, aqbil 'ala nafsi wastaqbil fadailaha, segera penuhi kebutuhan rohanimu dan terus sempurnakanlah agar menjadi baik. Fa anta bin nafsi la bil jismi insan, karena engkau disebut manusia karena rohanimu, bukan karena jasmanimu. Kalau kita hanya dinilai oleh kelengkapan fisik kita, oleh kekuatan fisik kita, bisa jadi
makhluk yang lain lebih dibanding kita. Sehingga yang harus kita perhatikan adalah kondisi jiwa kita, terutama di bulan Ramadan ini. Apakah sudah terjadi perubahan ke arah yang lebih baik? Karena nilai kemanusiaan kita terletak pada kebersihan jiwa kita. Ramadan mengajarkan kita mampu melihat kenikmatan-kenikmatan duniawi itu dengan pandangan yang tepat. Dengan ibadah puasa, kita menjaga jarak dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, untuk mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita mampu untuk tidak tunduk memenuhi kebutuhan fisik kita, paling tidak dalam masa waktu tertentu. Dalam ibadah puasa dari subuh hingga maghrib, malamnya diperbolehkan. Tapi jangan sampai yang berubah hanyalah jadwal pemenuhan syahwat tersebut, karena ini hanyalah isyarat agar kita mampu menahan diri, menjaga jarak dari nikmat-nikmat duniawi. Lalu kita lebih fokus untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang akan membersihkan jiwa kita, menumbuhkan rohani kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Karena itu dalam syair berikutnya, da'il fu'ada 'anid dunya wa zukhrufaha, tinggalkanlah dunia dengan segala gemerlapannya. Fasaffuha qadrun wal waslu hijron, karena dunia yang halal, yang bersih itu saja dapat mengotori jiwa. Sehingga ketika kita terus terikat dengan aktivitas dunia, maka kehidupan akhirat kita bisa berbahaya. Makanan yang halal saja Allah ajarkan kepada kita untuk dijaga, apalagi kita melakukan hal-hal yang haram. Sehingga perjalanan akhirat kita akan lebih mudah ketika kita menjaga jarak dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, dan kita lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, tujuan utama dari ibadah Ramadan kita sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tattaqun. Paling tidak di dalam mengevaluasi perjalanan Ramadan ini, kita melihat 3 aspek kejiwaan di mana setiap kita harus memiliki perhatian yang cukup terhadap 3 aspek perubahan kejiwaan ini, untuk mengukur apakah perjalanan Ramadan ini memberikan efek positif ataukah tidak memiliki efek apapun, dan itu adalah kerugian. Yang pertama, kita bisa melihat dari ibadah puasa ini, Allah ingin mengajarkan kepada kita hasrat kita terhadap kenikmatan dunia. Dari subuh hingga maghrib kita tidak boleh makan minum, tidak boleh juga berhubungan intim dengan pasangan. Ini sebagai isyarat hasrat kita terhadap dunia harus dikendalikan. Sehingga dengan ibadah puasa bisa kita sebutkan dari hari ke hari
membuat kita lebih selektif untuk memilih makanan, minuman, untuk memilih keinginan mana yang boleh kita penuhi dan tidak boleh kita penuhi. Harus selektif, bukan malah konsumtif. Karena itu yang masih banyak terlihat dalam kehidupan kita. Ramadan ternyata kebutuhan konsumtif kita cenderung meningkat. Kalau ini yang terjadi, berarti perjalanan Ramadan kita bisa jadi gagal. Melalui ibadah puasa kita dilatih oleh Allah untuk lebih selektif, memilih dan memilah mana yang boleh kita konsumsi, mana yang tidak boleh. Mana makanan minuman yang membuat kejiwaan kita makin sehat, mana yang justru membuat kita makin malas. Sehingga efek kejiwaannya, apakah dengan ibadah Ramadan ini kita makin qanaah, bisa menerima apa yang ada, ataukah justru makin tamak, makin rakus terhadap makanan dan minuman? Kalau realitanya di bulan Ramadan ini kita banyak membuang sisa makanan, sisa minuman, maka Ramadan kita layak disebut gagal. Allah ingin mengajarkan kepada kita mana keinginan, mana kebutuhan. Bisa jadi keinginan kita sangat-sangat banyak terhadap berbagai jenis makanan dan minuman pada saat kita menahan diri di siang hari Ramadan. Tapi bagaimana ketika malam hari tiba? Apakah seluruh keinginan tersebut harus kita penuhi? Dan apa yang sudah kita kumpulkan, kita persiapkan, semuanya kita konsumsi? Ataukah ternyata banyak yang harus terbuang karena lebih dari kebutuhan kita? Ini perlu untuk kita evaluasi. Jangan sampai di bulan Ramadan ini Allah mengajarkan kepada kita untuk bisa berempati kepada orang lain yang dalam kondisi kekurangan, justru kita malah banyak berpesta pora dengan makanan dan terbuang sia-sia. Hasrat kita terhadap makanan dan minuman kita kendalikan supaya kita lebih qanaah. Mungkin di awal-awal Ramadan bagi yang tidak terbiasa puasa, makan sahur menjadi sangat-sangat penting. Ketika waktu tidak ada dan belum sahur, muncul kekhawatiran, bagaimana nasib saya hari ini? Karena tadi pagi gak sempat makan sahur. Tapi ketika terus berjalan, bisa jadi kita santai. Walaupun hanya katakan segelas air putih saat sahur, yakin hari ini tetap bisa berjalan, hari ini tetap bisa hidup. Mulai ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bertumpu pada kenikmatan duniawi. Ini yang pertama. Apakah hasrat kita terhadap kenikmatan dunia, terutama makanan dan minuman, menurun sehingga lebih qanaah, ataukah justru meningkat, makin rakus? Yang kedua, kita bisa melihat dari tingkat kesabaran kita. Apakah dengan Ramadan ini kita lebih bersabar menghadapi realita kehidupan, bisa bersabar atas persoalan-persoalan hidup. Dan sabar itu dalam makna yang tepat adalah mensikapi
sesuatu dengan cara yang tepat. Bukan hanya diam menunggu perubahan takdir. Seringkali sabar diartikan yang kedua, ya sudah sabar saja, tidak melakukan sesuatu dan menunggu perubahan takdir. Ini bukan sabar yang tepat. Sabar aslinya adalah kita harus melakukan upaya-upaya tertentu yang tepat sesuai dengan kebutuhan kondisi. Tepat itu artinya tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga persoalan-persoalan kita antar sesama manusia misalnya, apakah kita lebih bisa memilih memaafkan, membebaskan hati kita dari beban kekecewaan, ataukah justru kita menjadi cepat tersinggung, cepat marah, karena ini efek efek nafsu kita ketika perut itu lapar, cepat tersinggung, cepat marah. Padahal Allah ingin mengajarkan melalui ibadah puasa ini agar kita bisa melihat sesuatu yang jauh, bahwa memaafkan itu jauh lebih baik dibanding membalas dendam. Karena Allah menawarkan sesuatu yang jauh lebih indah dibanding hanya kepuasan nafsu kita saat kita mampu membalas dendam. Di dunia maupun di akhirat, memaafkan itu nilainya sangat luar biasa. Lebih baik kita maafkan di dunia karena kita yakin akan ada balasan dalam kehidupan akhirat. Walaupun memaafkan dalam kehidupan akhirat juga punya nilai yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW pernah tiba-tiba tersenyum di hadapan para sahabat, sehingga sahabat bingung, ada apa ya Rasulullah? Aku melihat engkau tersenyum, padahal tidak ada sesuatu. Lalu Rasul menceritakan, Allah mengabarkan kepadaku tentang kondisi yang menakjubkan dalam kehidupan akhirat kelak. Kisah dua orang sahabat, di mana orang ini namanya juga hidup, tentu ada interaksi yang mengecewakan. Lalu tidak tuntas dalam kehidupan dunia sehingga terbawa sampai dalam kehidupan akhirat. Orang ini dengan kesalahannya dia harus diadab di neraka. Sahabatnya yang di surga mencari. Dia bertanya kepada Allah, mana sahabatku? Si ini kenapa tidak ada? Allah menjawab, dia ada di neraka. Kemudian singkat cerita, kenapa ada di neraka? Karena dia punya kesalahan, sehingga orang ini akan menuntut. Orang-orang yang didalimi itu akan menuntut. Ketika orang ini mau menuntut, dia tahu bahwa yang dituntut tidak banyak amalan kebaikannya. Karena di akhirat seluruh bentuk kezaliman yang kita lakukan itu harus kita bayar dengan amal kebaikan. Dan dia tahu sahabatnya ini amal kebaikannya tidak banyak. Kalau dia menuntutnya, dia makin mengenaskan perjalanan akhiratnya. Maka
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menawarkan, kalau kamu mau memaafkan, maka aku akan berikan surga yang lebih baik. Maka sahabat ini pun akhirnya rela memaafkan kesalahan sahabatnya. Dan ketika level surganya berbeda, sahabatnya ini masih meminta, ingin bertemu dengan sahabatnya tadi. Maka Allah pun memerintahkan agar dia menjemput sahabatnya. Maka keduanya bisa berada di tempat yang sama karena memaafkan. Artinya ada potensi dengan memaafkan yang kita lakukan, walaupun orang lain memang benar-benar melakukan kesalahan kepada kita, itu Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dibanding kepuasan nafsu kita pada saat kita mampu membalas dendam. Ini harus menjadi pilihan orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan itu. Salah satu ciri orang-orang bertakwa, dia lebih memilih memaafkan daripada membalas dendam. Yang ketiga, suasana kejiwaan kita bisa kita lihat dalam perjalanan Ramadan ini. Apakah semangat kita di dalam melakukan aktivitas ketaatan dan kebaikan meningkat? Apalagi ketika kita sudah 2 pekan melakukan perjalanan Ramadan. Allah melatih dari hari ke hari bagaimana kita lebih banyak merangkai amal-amal saleh. Apakah kemudian kita sudah mulai bisa merasakan nikmatnya ketaatan, nikmatnya ibadah? Ataukah justru yang terjadi rasa lelah, rasa capek? Ini perlu kita evaluasi. Karena tidak mustahil ketika seseorang berada di tengah Ramadan seperti ini, dia bukan lagi bisa menikmati aktivitas ibadah, tapi dia mulai lelah dan mulai membayangkan kapan Ramadan ini berakhir. Itu sesuatu yang sangat umum. Yang dia hitung adalah sisa harinya karena tertarik dengan hari lebarannya. Bukan menghitung sisa harinya karena dia ingin menikmati seluruh aktivitas ibadah yang dilakukan di hari-hari terakhir itu. Ketika seseorang sudah bisa sampai pada titik mampu menikmati lezatnya ibadah, maka dia tidak ingin berpisah dengan Ramadan. Ramadan betul-betul mampu menghadirkan suasana kebatinan yang berbeda. Melakukan ibadah bisa dia nikmati sehingga dia ingin berlama-lama dalam aktivitas ibadah itu. Bukan kemudian punya alasan sudah capek, sudah 15 hari, kapan berakhir, kemudian kembali bebas dari rutinitas Ramadan yang padat dengan agenda-agenda kebaikannya. Ini menjadi penting untuk kita evaluasi karena ibadah ini adalah misi utama kita. Misi utama dalam hidup kita adalah ibadah. Lapar dan kenyang adalah ujian. Apakah kita tetap melakukan aktivitas ibadah, ataukah justru kita jadikan alasan untuk tidak beribadah atau paling tidak malas beribadah? Ramadan ini bisa menjadi ujian bagi kita. Bukan tidak mungkin di bulan Ramadan ini di sepanjang siang malas beribadah karena alasan lapar.
di malam hari Ramadan malah sudah beribadah karena alasan kekenyangan. Bukan tidak mungkin. Sehingga Ramadan hadir bukan memperbaiki kondisi kejiwaannya, tapi justru malah memperparah. Ini perlu untuk kita evaluasi, karena kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk misi beribadah. Sehingga jangan sampai misi ini terganggu hanya karena hasrat kita terhadap nikmat duniawi menguat, sehingga akan mengganggu konsentrasi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mulai bisa menikmati indahnya ibadah, mungkin hari pertama, kedua kita agak memaksakan diri karena tidak terbiasa, tapi itu adalah proses. Ketika proses pemaksaan itu mampu dia lewati, kemudian dia mampu bisa merasakan nikmatnya beribadah, maka di hari-hari berikutnya dia akan terus tingkatkan itu. Dia tidak ingin kehilangan rasa itu, sehingga kemudian memasuki hari-hari terakhir Ramadan, dia makin meningkatkan durasi dalam menikmati indahnya ibadah, sehingga ketika perjalanan 2 pekan pertama sudah kita lewati, kemudian kita memasuki 2 pekan kedua, kita akan makin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Apalagi ketika kita memasuki Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita harus menyadari bahwa ini adalah momen yang menentukan berada di kelompok mana kita berada. Rasulullah SAW mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal kita itu ditentukan di ujung akhir. Amal-amal Ramadan kita, kualitasnya, penilaiannya dilakukan di penghujung akhirnya, bukan di penghujung awal. Kalau Ramadan ini kita anggap diklat, masa di mana kita dididik dan dilatih, maka 10 hari terakhir adalah masa ujian. Kita ingin, kalau kita sadar, pada masa ujian itu kita ingin memastikan apa yang kita lakukan adalah benar, sehingga kita kemudian lulus ujian. Apalagi lebih tinggi dari itu, kita mampu meraih peringkat nilai terbaik. Sehingga bukan disikapi dengan malas-malasan karena tinggal hari-hari terakhir. Sudah dari awal menunjukkan semangat itu. Tapi justru sebaliknya, ketika di awal proses pemaksaan itu dilewati, maka dia mulai bisa menikmati, sehingga kualitas ibadahnya makin bertambah baik. Di dalam bait doa yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah akhir dari umurku itu adalah aktivitas yang terbaik. Wa khaira amali khawatimahu, dan jadikanlah amalan terbaikku ada di ujungnya. Ini sebuah inspirasi bagi kita, bahwa ketika kita melakukan sebuah perjalanan Ramadan ini, maka di ujung akhir Ramadan kita harus memastikan amal-amal kita lebih baik daripada awal Ramadan. Dalam kehidupan kita ini, di ujung-ujung akhir kita harus menunjukkan lebih kualitas. Cuman persoalannya kalau hidup ini kan kita nggak pernah tahu kapan akhirnya. Bisa jadi saat sudah tua, bisa jadi
belum tua sudah berakhir. Sehingga kalau dalam kehidupan kita terus memperbaiki amal kita, dikhawatirkan itu kesempatan terakhir hidup kita. Kalau Ramadan itu kita bisa menghitung kapan berawal, kapan kita berada di tengah, kapan kita berada di akhir. Sehingga kita harus memastikan di ujung-ujung akhir Ramadan itu amal-amal ibadah kita harus lebih meningkat. Kecintaan kita terhadap janji-janji akhirat lebih menguat. Harapan kita untuk bisa meraih kenikmatan akhirat makin kuat. Bukan justru tarikan-tarikan duniawi yang menguat. Dan realitanya masih yang kedua, bahwa ketika sudah jelang-jelang akhir Ramadan, dunia menjadi menampakkan keindahannya. Setiap orang lebih tertarik dengan gemerlapnya dunia, baik itu makanan, pakaian, dan segala hal. Itu yang lebih mengganggu hati dan pikiran dia, bukan apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menunjukkan kesungguhannya di dalam melakukan ibadah di penghujung akhir Ramadan. Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana kesungguhannya di penghujung akhir Ramadan. Banyak riwayat yang sampai kepada kita bahwa Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, dalam bahasa kiasannya beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau membangunkan keluarganya untuk bisa memanfaatkan malam-malam Ramadan itu dalam sholat dan munajat kepada Allah. Bukan justru sibuk dengan gemerlapnya dunia. Mengencangkan ikat pinggang itu isyarat dia tinggalkan aktivitas dunia. Dia jaga ketertarikannya terhadap dunia, kemudian siap untuk menikmati malam-malam terakhir Ramadan itu dalam sholat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di penghujung akhir Ramadan harus menjadi masa-masa indah kita merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan yang membuat kita merasa tenang, bisa khusyuk di dalam ibadah. Dan itu menjadi sangat-sangat tepat, sangat relevan, karena Allah menawarkan ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, sebuah malam yang sangat mulia. Karena Al-Qadar itu artinya keutamaan. Lailatul Qadar malam yang sangat utama, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga kita harus memiliki harapan untuk bisa meraih keutamaan malam tersebut dengan cara kita bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginformasikan bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kebaikan yang kita lakukan pada saat itu bertepatan dengan malam itu, nilai pahalanya lebih baik daripada amalan yang sama yang kita lakukan selama lebih dari 83 tahun. Artinya ketika kita bisa mendapatkan itu, tidak salah kalau kita katakan kita mendapatkan jatah hidup minimal 2 kali.
Karena 83 bisa jadi tidak banyak di antara kita yang sudah berumur 83. Ketika dia mampu melakukan kebaikan bertepatan dengan malam tersebut, itu lebih baik daripada dia beribadah selama 83 tahun. Karena khairun min alfi syahr, 1000 bulan itu 83 tahun plus 4 bulan. Dimana kalau dalam riwayat Rasulullah SAW menyebutkan kenapa hanya umat ini yang mendapatkan keistimewaan itu, karena umat ini umurnya pendek. Karena Rasul pernah menceritakan bahwa dulu umat-umat sebelum kalian umurnya sangat panjang. Bahkan Rasul pernah bercerita, ada umat sebelum kalian dalam masa 83 tahun dia beribadah dan tidak pernah bermaksiat. Dia terus berjuang untuk menegakkan agama Allah. Sehingga para sahabat merasa terus, siapa kita ini? Dibanding mereka, kita sangatlah jauh. Umur kita saja gak sampai 83. Rasul sendiri cuma 65. Itu pun ada masa kecilnya, ada masa tidak beribadahnya. Sehingga sahabat merasa sangat berkecil hati. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, bagi kalian ada malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau kalian mampu memanfaatkan malam tersebut, maka kalian mendapatkan catatan pahala lebih baik daripada 83 tahun. Sehingga dengan itu kita mampu mengejar ketertinggalan kita dengan umat-umat yang lain. Umur kita pendek, tapi nilai kebaikan yang kita lakukan berlipat ganda, sehingga kita mampu mencapai apa yang sudah dicapai oleh umat-umat sebelum kita. Sehingga sangat merugi ketika ada malam yang begitu mulia ini kita biarkan berlalu. Kita tidak tertarik karena ketertarikan kita berpindah kepada keindahan dunia ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, memperbanyak sujud dalam arti memperbanyak salat, terkhusus di penghujung akhir Ramadan, ini harus menjadi perhatian kita. Karena memperbanyak sujud itu bisa kita katakan ini cara kita untuk bisa menemani Rasulullah SAW di surga. Pernah kita mendengar hadis yang mengisahkan tentang seorang sahabat setia Rasul yang bernama Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, aku bersama dengan Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Lalu aku menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya, menyiapkan air wudunya, sehingga melihat ketulusan hati Rabi'ah ini, Rasulullah SAW kemudian menawarkan, ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu. Mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini, Rabi'ah mengatakan, fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku hanya ingin tetap bisa membersamaimu sampai di surga. Dia tidak minta yang lain. Dia merasakan kebersamaan dengan Rasul itu begitu indah. Dia siap melakukan apa saja, memenuhi kebutuhan Rasul, asal tetap bisa bersama-sama. Sehingga itu yang dia minta.
tetap bisa membersamai Rasul sampai di surga. Bisa jadi permintaan ringan, tapi juga permintaan yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW kemudian mencoba menawar, awa ghairu dzalik, tidakkah ada yang lain? Permintaannya sampai di surga tetap bisa membersamai. Tapi Rabi'ah menyatakan, huwadak, itu yang aku minta. Karena dikasih kesempatan minta, dia sampaikan permintaannya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, fa'a'inni bikasratis sujud. Kalau itu yang kamu minta, bantu aku untuk merealisasikan keinginanmu dengan cara perbanyaklah sujud. Ini bisa menjadi salah satu landasan berpikir kita, terkait tidak pentingnya memperdebatkan soal jumlah rakaat sholat malam Ramadan. Bukan soal 8 atau 20, 11 atau 23. Tapi kita memperbanyak sujud itu, karena ini adalah malam-malam yang istimewa, bulan yang diistimewakan. Dan dengan memperbanyak sujud itu kita bisa membersamai Rasulullah SAW di surga. Jemaah sekalian rahimakumullah, tentu bisa membersamai Rasul di surga bukan hal yang mudah. Apalagi kita, kalau mau dibuat urutannya, yang paling bisa membersamai Rasul kan para sahabat. Kita ini kan terlalu jauh, terlalu jauh. Tapi semua kembali kepada tekad dan usaha yang kita lakukan. Ada pernyataan indah dari seorang tabi'in. Ketika masa sahabat selesai, masa berikutnya adalah tabi'in. Seorang tabi'in bernama Abu Muslim Al-Khawlani pernah menyatakan tekadnya, dan ini bisa jadi inspirasi kita. Dia menyatakan, ayadhunnu ashabu Rasulillah an yafuzu bi Muhammadin dunana. Jangan sampai para sahabat mengira hanya mereka yang bisa membersamai Muhammad di surga nanti tanpa kami. Wallahi la uzahimannahum alaihi hatta ya'lamu annahum khallafu ba'dahum rijalan. Demi Allah, aku akan memperebutkan posisi mereka atau memperebutkan Rasulullah SAW dengan mereka, supaya mereka tahu bahwa generasi setelah mereka ada orang-orang yang hebat. Sahabat generasi terbaik, dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Lalu generasi berikutnya, kita entah yang keberapa. Sehingga kalau dibikin urutannya, kita sangat-sangat jauh. Tapi pernyataan Abu Muslim Al-Khawlani ini menjadi inspirasi. Sahabat memang terbaik, tapi bukan berarti generasi berikutnya tidak bisa bersama-sama dengan mereka memperebutkan Rasulullah SAW. Sampai dia kemudian bersumpah, aku pasti akan memperebutkan itu, supaya mereka tahu bahwa generasi setelah mereka juga bukan orang yang biasa-biasa saja. Dan kita juga punya dukungan hadis yang harus membangkitkan kebanggaan kita, semangat kita untuk memperebutkan Rasulullah SAW. Karena beliau pernah bersabda di hadapan para sahabat, sungguh aku rindu ingin bertemu dengan teman-temanku. Sahabat kemudian, ya Rasulullah, bukankah aku ini adalah teman-teman?
Rasul menyatakan kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku ingin bertemu dengan teman-temanku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, orang-orang yang hidup jauh sepeninggalku, tapi mereka mau beriman dengan apa yang aku bawa. Mereka lah orang-orang yang aku rindukan. Artinya kita masuk dalam hadis itu. Kita nggak pernah melihat Rasulullah SAW. Kita hanya mendengar ceritanya saja. Tapi kita siap untuk beriman, siap untuk taat dengan syariat yang beliau bawa. Semoga ini menjadi salah satu pijakan kita. Di dunia ini kita tidak bertemu, tapi di akhirat kita dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan tentu inspirasi ini bisa kita jadikan sebagai landasan sehingga kita terus bisa istiqomah. Terutama kita tunjukkan di hari-hari terakhir di penghujung Ramadan yang kita kenal ada syariat iktikaf, sehingga kita lebih memusatkan perhatian kita, waktu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga jarak dengan ketergodaan dunia ini. Karena iktikaf dalam bahasa saya, iktikaf itu adalah manajemen hati, agar kita bisa merasakan lezatnya ibadah karena melemahnya ketertarikan kita dengan dunia. Kita tahu nafsu kita ini luar biasa. Kalau kita tidak mencoba menjaga jarak dengan dunia, ketertarikan kita ini sulit. Kalau kita coba melihat gemerlapnya dunia di penghujung akhir Ramadan, rasanya sulit hati ini bisa menahan untuk tidak tertarik. Sehingga dengan iktikaf berada di masjid, kita memanage hati kita ini agar lebih bisa merasakan lezatnya beribadah karena melemahnya ketertarikan kita, ketergodaan hati kita terhadap gemerlapnya dunia. Iktikaf menjaga kesadaran diri kita bahwa misi utama hidup ini adalah melakukan ibadah, dan dunia itu kenikmatan yang menipu. Sehingga kita ingin menyadarkan diri kita, menjaga kesadaran itu lebih kuat ketika kita siap untuk menjalankan syariat iktikaf. Iktikaf juga cara kita untuk menguatkan sandaran hati kepada janji-janji Allah yang ditawarkan untuk kehidupan akhirat, sehingga kita tidak merasa perlu bersandar kuat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang semu. Sehingga iktikaf fokus berada di masjid untuk melakukan aktivitas kebaikan, aktivitas ibadah, menikmati kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga jarak yang cukup kuat agar hati ini tidak tertarik apalagi bergantung dengan fasilitas dunia, karena kita yakin ketergantungan kita kepada Allah jauh lebih kita butuhkan. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa menjadi pijakan kita untuk melakukan evaluasi perjalanan Ramadan kita yang sudah sampai di pertengahan ini, sehingga kita memastikan untuk pertengahan akhir kita bisa lebih memanfaatkan momen Ramadan yang mulia ini untuk terus mendekatkan posisi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan tekad kita, menguatkan komitmen kita untuk bisa bersama-sama menikmati hari-hari Ramadan yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kedekatan itu membuat seluruh kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi tanpa harus meminta,
Yang kita lakukan adalah terus mendekat dan mendekat, bertakarub. Dan Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Allah pasti akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa minal hisab ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.